Ya, baru saja DPR RI dalam rapat paripurna mengesahkan rancangan undang-undang terkait dengan Papua Barat Daya, yang mana tentu saja terkait dengan undang-undang Papua Barat Daya ini sudah ditunggu-tunggu sehingga nantinya dalam pelaksanaan mekanisme sehingga menuju pelaksanaan pemilu tahun 2024, kemudian semua provinsi Papua yang baru disahkan ini sudah dapat mengikuti pelaksanaan pemilu secara mekanismenya. Dan kenapa kemudian hari ini atau alhamdulillah bisa disahkan menyusul 3 provinsi Papua lainnya yang sudah disahkan saat ini. Indonesia sudah memiliki 38 provinsi dengan penambahan 4 provinsi Papua yang sudah disahkan. Tentu saja ini terkait dengan pemerataan sosial ekonomi kesejahteraan rakyat yang kami harapkan itu bisa berlangsung secara adil dan merata dari timur sampai barat, dari barat juga menuju ke timur. Karenanya setelah ini kami berharap bahwa pelaksanaannya itu bisa diikuti dengan mekanisme yang sebaik-baiknya. Memang semata-mata adalah untuk kesejahteraan secara ekonomi, pendidikan, sosial dan lain-lain sebagainya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ini memang kami merupakan dukungan dari DPR RI bersinergi dengan pemerintah untuk bisa segera menyelesaikan terkait dengan undang-undang Papua Barat Daya. Kami berharap bahwa Papua Barat Daya ini bisa mengikuti 3 provinsi Papua lain yang kemarin sudah disahkan untuk bisa mengikuti pemilu tahun 2024 yang akan datang. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana mekanismenya, tentu saja ini sekarang bolanya sudah ada di pemerintah. Jadi saya minta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan segala hal yang terkait dengan sudah disahkannya Undang-Undang Papua Barat Daya ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mengikuti keberadaan provinsi-provinsi yang sudah ada terlebih dahulu. Mbak Puan, isu yang lain? Saat ini kan sudah disahkan mengenai ini. Lalu terkait perpu pemilu sendiri bagaimana apakah itu sudah mendesak terkait perpu tersebut? Jadi memang ini harus ada pelantikan dulu seperti yang Papua yang 3 yang lalu. Setelah semuanya selesai baru akan diikuti oleh pelaksanaan mekanisme yang lain. Jadi terkait dengan perpu dan lain-lain kita tunggu sampai bulan Desember ini bagaimana kelanjutannya. Namun saya meyakini bahwa pemerintah sudah menyiapkan draftnya tersebut dan nanti akan dibahas bersama-sama dengan Komisi 2. Ada dorongan mempercepat, misalnya kan tanggal 1 Desember itu tahapan penerimaan calon pendaftaran anggota DPD dimulai. Yang pasti kita akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Jadi tidak perlu terburu-buru juga, tapi jangan kemudian menjadi lambat. Karena yang penting itu adalah bagaimana kualitas dari nanti yang akan menjadi pelaksanaan turunannya. Jadi kalau kita percepat, kalau memang bisa cepat namun sesuai dengan apa yang diharapkan ya silakan saja. Namun saya selalu berharap untuk mengedepankan kualitas dari semua pelaksanaan undang-undang yang disahkan oleh DPR RI supaya turunannya itu memang sesuai dengan harapan kita. Mbak Puan, Soal ini Bu, Panglima TNI ini kan sudah mengatasi masa reses juga Bu, undang-undang kan uji kepatutan kelayakan itu harus 20 hari sebelum reses. Ada dorongan kepada istana nggak Bu supaya mempercepat pengiriman tugas? Batas waktunya itu kalau tidak salah tanggal 21 Desember ya. Ya. 21 Desember itu terakhir karena itu memasuki masa pensiun dari Panglima TNI gitu ya Pak Ludwig ya. Ya, de jure-nya itu 1 Januari. Ini Pak Ludwig karena TNI jadi lebih tahu tentang aturannya. Dan ini kan masih ada batas waktunya, DPR masih akan melaksanakan sidangnya sampai nanti pertengahan Desember. Saya meyakini bahwa pasti sudah sudah ada mekanisme yang sudah dilakukan oleh Presiden. Karena memang suratnya nanti akan melalui Presiden kepada Ketua DPR dan bagaimana calon yang akan dipilih, apakah itu terkait dengan kinerja dan lain-lain. Tentu saja Presiden sudah mempunyai pertimbangan terkait dengan hal itu dan saya tentu saja meminta sebelum reses atau penutupan masa sidang dari DPR suratnya sudah diterima oleh Ketua DPR. Mbak Puan, ini kemarin kan di G20 beredar foto tentang satu meja dengan Bu Mega dan juga Pak SBY. Itu dinilai sebagai politik yang sejuk begitu Mbak. Apa aja sih yang dibahas politik juga nggak di dalam?
momen itu, Mbak? Kita kebetulan saya berada satu meja, datangnya juga bersamaan dan alhamdulillah bisa bertemu dan berbincang dengan seluruh tokoh yang ada. Jadi pembicaraan itu lebih terkait dengan hal-hal bersifat kekeluargaan. Sudah lama tidak ketemu, ngapain saja, sehat-sehatkah, bagaimana kemudian G20 ini harusnya nanti menghasilkan sesuatu yang baik bagi Indonesia, bagaimana kita sama-sama sebagai tokoh bisa mendukung G20 ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dari seluruh negara, dan tentu saja membuat Indonesia menjadi lebih hebat, lebih maju, dan bisa menjadi satu negara yang dipertimbangkan oleh negara-negara lainnya. Jadi pembicaranya lebih kekeluargaan. Artinya memang sejuk ya, Mbak, situasinya? Alhamdulillah cukup sejuk, dan saya sendiri yang hadir pada kesempatan itu melihat bahwa mungkin setelah COVID baru pertama kali ini seluruh tokoh bangsa itu bisa berkumpul dalam satu meja untuk sama-sama mendukung G20, karena ada Pak Tri, ada Pak Hamzah, ada Pak SBY, kemudian dengan istri-istrinya, dan kemudian menyampaikan bahwa kami udah datang 2 jam sebelum pelaksanaannya. Loh kok saya sampai bilang, kok cepet banget Pak? Iya, karena kita mau dukung G20. Nah itu jadi yang memang disampaikan dari suasana itu, saya bisa mendapatkan semuanya mendukung Indonesia sebagai presidensi G20 dan berharap hasilnya akan membawakan satu hasil yang baik bagi Indonesia ke depan. Itu. Duh, nggak ada hal-hal terkait dengan politik kalau di meja besarnya ya. Saya nggak tahu kalau kemudian secara sendiri-sendiri bicara tentang politik, karena saya nggak mendengar bicara tentang politik. Bicaranya adalah untuk Indonesia. Ya. Makasih, Mbak. Terima kasih.